Alhamdulillah hari ini haul mamah yang Lupa. kedua. Astagfirullahaladzim. Ini menantu gawat nih kayaknya. Alhamdulillah ini yang ketiga kalinya, berkah insya Allah, karena banyak yang hadir juga yang doakan, kan lebih dari 40 orang yang doain. Masya Dan juga Allah. mama itu adalah mertua yang solehah, mantu yang berusaha untuk memuliakan mertuanya. Terus mama juga sebagai seorang ibu yang solehah. Jadi Istri. anaknya anak yang solehah karena berbakti terhadap Amin. orang tuanya juga. Dan Amin. menjadi istri yang solehah. Jadi masya Allah. Masya Jadi Allah. wajar banyak hal yang didapatkan oleh mama sepeninggalan beliau. Dapat badal umroh, badal haji. Waduh, luar biasa. Iya, yang sebenarnya luar biasa sih mantunya ya. Makanya buat aku tuh Masya Allah tabarakallah ketika seorang ibu, aku tuh mau nikah beberapa kali ya, mau nikahin banyak juga gitu. Mama tuh nggak pernah ridho. Ini kan ngomong Bib, Oh mama tuh nggak iya. pernah ridho gitu. Tapi mama pas Habib gitu ya, benar-benar menerima Habib apa adanya dan meridoin Habib, dan kayak kayak aku juga agak lumayan kaget gitu, kok mama memberikan jalan padahal kan kita menikahnya memang konsepnya sederhana, sedangkan orang lain yang menawarkan kemewahan dan lain sebagainya tuh mama nggak tergoda, mama nggak izinkan dengan segala alasan. Ada aja si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini, tapi pas Habib Usman mama tuh kayak klik rasanya gitu. Dan memang ternyata ini adalah doanya mama. Aku baru inget waktu aku masih SMP SMA gitu, mama tuh nonton salah satu ustadz. Mama ngomong, ya Allah mudah-mudahan deh mama punya mantu ustadz. Sedangkan anak perempuannya kan cuman aku. Berarti kan itu sebenarnya distimulasi oleh mama sebenarnya dari kecil gitu ya, keinginan beliau bahwa beliau pengen punya mantu seorang ustadz gitu. Malah Allah kasih bonusnya seorang Habib gitu. Tapi itu di alam bawah sadar, makanya dari situ aku selalu belajar. Ucapan itu adalah doa, dan termasuk Habib hari ini juga adalah doanya mama. Dan Masya Allah tabarakallahnya, aku selama ini mikir mama memilih yang terbaik pasti buat anaknya. Tapi balik lagi ternyata pilihan terbaik mama justru nggak cuman buat aku, tapi juga kembali ke mama lagi gitu. Karena apa? Dengan restunya dari ridhonya mama untuk menyerahkan aku ke Habib, Masya Allah tabarakallahnya, Habib bisa memuliakan mama lebih dari aku anaknya mama gitu. Itu yang buat aku kayak kayak apa ya, cemburu iya sama mama, cemburu dalam arti kebaikan ya. Cemburunya kenapa? Dari beliau meninggal, meninggalnya memang dari keadaan wabah atau taun yaitu Covid. Terus juga beliau itu kita sepakat orang-orang di sekelilingnya, keluarga, anak, suami, siapapun yang di sekeliling beliau tahu bahwa akhir hayat beliau itu sebelum meninggal adalah momen-momen terbaik beliau dalam kehidupannya. Semua orang sepakat gitu. Jadi 6 bulan sebelum beliau meninggal tuh kita udah ngerasa beliau yang tadinya uh, sebagai seorang ibu udah Masya Allah ya, tapi lebih Masya Allah lagi gitu ya, lebih sabar, ibadahnya lebih diperkuat. Kalau soal sedekah beliau Masya Allah tabarakallah, udah kita udah gak bisa compare lagi, memang dari aku kecil gitu ya, ahli sedekah tuh udah mama banget gitu. Terus juga yang kedua, beliau bagaimana sebelum meninggalkan tuh memberikan kesan terbaiknya terhadap mantunya, sampai Habib tuh sebelum meninggal main bola aja ditungguin, minta digandeng sama Habib, kalau ketemu minta di apa, cipika-cipiki sama Habib, minta digandeng, manjanya luar biasa sama Habib. Sama anak-anaknya juga begitu, ngirim makanannya berlimpah ruah gitu, seperti dia memberikan tanda tapi meninggalkan kenangan terakhir yang sangat indah. Iya, 40 hari sebelum meninggal. Iya, itu tuh bener-bener kayak kenapa aku nggak ada alasan aku nggak ridho, nggak ada alasan aku nggak ikhlas mama berpulang, karena aku sadarin dan aku menerima bahwa ketika mama berpulang itu adalah titik terbaik mama sebagai seorang hamba Allah gitu, sebagai istri Masya Allah, sebagai hamba Allah Masya Allah, sebagai mertua, sebagai ibu, sebagai anak juga Masya Allah. Dari itu makanya aku juga ikhlas banget gitu. Dan makin ikhlasnya lagi ketika beliau meninggal Covid, kan kita nggak bisa bikin perkumpulan dan lain sebagainya, tapi Allah mudahkan di mana kita bisa tetap uh, kajian online. Dan Masya Allahnya di majelis taklimnya Habib itu 40 hari anak-anak santrinya Habib
Hatam Quran. hataman Quran itu tidak putus 24 jam. Jadi mereka bergantian untuk menghatamkan Quran, dikhususkan untuk mama. Nggak cuman itu lagi gitu yang bikin aku terharu gitu. 40 hari pengajian full, yang mengisi adalah habaib-habaib besar di Indonesia gitu. Online-nya itu aku makin ikhlas lagi. Pada saat dimakamkan juga, yang memakamkan para habaib yang pada saat itu kondisinya COVID juga, tapi bisa menyolatkan, bisa mendoakan, mengantarkan, dapat tempat pemakamannya juga mudah. Semuanya Allah mudahin gitu. Sampai hari ini yang paling aku bersyukur adalah rasa terima kasih aku ke mama. Mama memberikan restu dan ridho insya Allah ke orang yang tepat untuk aku menjalani hidup, dan mama meninggalkan aku di saat dan waktu yang buat aku Allah baik sekali mengambil mama di saat Allah sudah mempertemukan aku dengan Habib Utsman gitu. Mungkin kalau nggak Habib Utsman hari ini mungkin berbeda keadaannya. Mungkin aku masih orang yang tidak bisa menerima qadarullah, aku tidak bisa kuat. Mungkin aku akan kalau orang zaman sekarang bilangnya kena mental gitu ya. Kalau galau atau stres. nggak cuman itu Bib, apa namanya? Kalau anak-anak zaman sekarang tuh kayak down yang bahasanya tuh ya kena mental lah gitu ya, atau kayak punya pasti aku nggak bisa menerima gitu. Tapi dengan adanya Habib tuh, Habib menjelaskan bahwa kematian itu pasti haknya Allah. Allah menentukan kapan hambanya mau mati, dan juga yang paling penting kondisinya. Dan justru Habib itu membimbing aku bagaimana sih kita menerima ikhlas keadaan mama meninggal. Beliau mengajarkan bersedekahlah atas nama orang tua. Mengajarkannya Habib itu tidak dengan kalimat. Yang bikin aku ya jatuh cintanya berkali-kali dengan beliau tuh adalah Habib tuh selalu mengajarkan dengan perbuatan. Contoh, beliau kalau setiap kali kurban, beliau pakai uang tabungannya sendiri membelikan 1 ekor sapi untuk almarhumah mama yang paling besar, dan dia khususkan untuk almarhumah mama aku. Itu yang buat aku ya beliau mencontohkan, atau beliau membuat acara dan menyumbangkan sesuatu atas nama almarhumah mama. Itu buat aku kan secara tidak langsung sebenarnya beliau mencontohkan aku anaknya gitu. Nggak cuma itu lagi, umroh beliau yang membadalkan. Bonusnya lagi kemarin haji yang tidak mudah dan tidak gampang dan tidak apa ya tidak mudah, tidak murah, tidak gampang, dan juga butuh niat yang khusus gitu untuk membadalkan. Kalau orang tua mungkin ini mertuanya, itu yang buat aku kayak Masya Allah tabarakallah, bersyukur mudah-mudahan Allah gantikan semua kebaikan Habib Utsman kepada mama aku dengan segala hajatnya dikabul sama Allah, segala perbuatan baiknya Allah terima dan lipat gandakan pahalanya, Allah berikan kesehatan untuk Habib Utsman, dakwahnya lebih Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah kasih kami berjodoh sampai akhirnya maut memisahkan, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan aku menjadi PR aku untuk bisa menjadi istri soleh hanya Habib, karena buat aku sebagai istri aku dengan lantang dan yakin menyebutkan bahwa Habib adalah suami soleh gitu. Jadi ya itu tadi kayak malu sama Habib gitu, kayak pengajian haulnya mama, Habib yang bergerak dari semuanya apapun itu gitu. Habib tuh selalu garda terdepan gitu untuk almarhumah mama. Itu rasanya untuk seorang perempuan ketika nikmat yang luar biasa tuh gini. Kok orang rasa bahagianya kayak gimana sih? Setelah pulang haji bahagianya gini. Orang yang kita sayangi karena Allah, mencintai orang yang kita cintai karena Allah, memuliakannya karena Allah, dijalani Allah, ke rumahnya Allah. Jadi itu yang buat aku adalah aku sedang jatuh cinta sama Allah. Terus orang yang aku cintai Habib Utsman membadalkan haji untuk orang yang aku cintain, ibunda aku, untuk berbakti ke Tuhan yang kita cintai lagi, Allah. Itu yang buat aku circle yang, dan di sana membawa istri yang soleh. oh Masya Allah, enggak, itu yang buat aku kayak ya Allah, kalau saya tidak bersyukur dengan hari ini, maka saya adalah manusia yang paling kufur nikmat gitu. Karena itu tadi, aku mencintai Allah, suamiku mencintai ibuku, ibuku dibadalkan, aku mencintai ibuku karena Allah, dan juga
suami, memperbaiki semua di jalan Allah, bahkan beliau juga memuliakan aku sebagai istri. Itu makanya kalau ada ujian kecil-kecil gitu, aku nggak anggap sama sekali. Aku kayak cuman tertawa, ya Allah terima kasih sudah mengujiku dengan ujian itu, tapi engkau berikan nikmat yang sangat luar biasa yang diimpi-impikan oleh wanita lain gitu. Jadi itu aja aku kayak, ya, jadi kalau ada apa gitu ya kehebohan di media sosial itu aku nggak pernah mau ngambil pusing karena buat aku itu adalah ujianku yang teringan karena tidak sebanding dengan nikmat yang Allah kasih itu aja sih. Jadi aku kayak ya banyak belajar dari Habib, banyak menjadi wanita yang tahu diri, tahu malu untuk memperbaiki diri lagi lebih baik lagi di jalan Allah. Makanya Habib tuh nggak pernah nuntut aku, kamu jadi istri soleha dong. Tidak pernah, tapi dalam doanya ketika ke doa bersama beliau selalu mendoakan aku untuk menjadi istri soleha. Itu yang buat aku kayak justru dia membimbing aku untuk sama-sama menjadikan aku istri soleha. Dan yang kedua Habib juga kayak tidak pernah menggunakan emosi atau amarahnya untuk membimbing aku dengan kesabaran dan mungkin aku jadi ujiannya Habib ya dan Habib belajar sabar dan ikhlas dari aku sebagai guru sabar dan ikhlasnya. Jadi beliau kayaknya udah lulus nih kalau menurut aku gitu sabar dan ikhlasnya. Jadi ya itu aku kayak yang tadinya keras kepala, yang tadinya susah diatur gitu. Akhirnya malu diri dengan perbuatan Habib yang Masya Allah gitu. Bib, mungkin dari kaget nih Bib. Apa sih Bib, mungkin alasannya atau kenapa harus seorang menantu begitu memuliakan ibu mertua? Bahkan pengajian hari ini aja tadi kabarnya dimajukan untuk sekalian ada haul begitu Bib. Mungkin boleh cerita sedikit. Jadi gini, ketika kita dikatakan sebagai hamba Allah yang mau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, orang tua Kita sesama Islam memerangi Islam itu sendiri. Bahkan Habib Utsman, saya istrinya saya bersaksi gitu ya, bahwa beliau benar-benar mencintai adanya perbedaan. Setiap kali ada perbedaan, beliau tuh dengan senyuman yang sangat luas gitu dan hati yang sangat besar, sayang perbedaan ulama itu karomah. Dan beliau selalu bilang, mana ilmu yang datangnya dari Al-Quran dan hadis. ikhtilaful ulama rahmat, itu adalah rahmat. Ya, jadi Habib bilang gitu, yang mana ilmu yang membuat kamu nyaman, siapa yang menyampaikannya lebih masuk di diri kamu, ikuti bismillah. Tidak pernah suami aku melarang aku, oh, kamu tidak boleh belajar dengan guru ini, kamu tidak boleh belajar dengan mazhab ini. Bahkan beliau, hebatnya beliau yang membuat saya semakin bersyukur dan kagum dengan suami saya sendiri adalah bahkan beliau tidak ragu untuk mengantarkan saya ke majelis taklim manapun sekalipun berbeda mazhab. Itulah Habib Utsman. Ketika pulang dia tanyakan ilmunya lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau dilengkapi nggak sayang? Meskipun setiap hari beliau memberikan waktunya untuk membuka kitab, membahas ilmu agama, tapi ketika aku ada rasa penasaran untuk mengetahui hal lain karena aku fakir ilmu, beliau sangat terbuka. Belajar sayang, sama-sama Islam, sama-sama Al-Qur'annya, sama-sama kitabnya Al-Quran, sama-sama hadis, belajar sayang. Nah itu yang buat aku pribadi kenapa bahkan kegiatan Habib bikin maulid akbar aku pol-polan segala macam, karena Habib menunjukkan aku dengan mazhab yang Habib pegang, dengan ilmu yang Habib punya adalah tawadunya makin tinggi, rendah hatinya semakin. Itu yang buat aku ya jangan memandang oknum-oknumnya, tapi ada loh yang benar-benar. Nah sekarang kan yang diviralkan adalah oknum-oknumnya gitu, yang mirisnya gitu ya. Setiap orang tidak ada yang sempurna. Jangan munculkan oknum-oknumnya, tapi munculkanlah guru-guru mulia yang masya Allah tabarakallah adabnya, yang yang kelembutannya. Nah itu tuh nggak pernah terekspos gitu. Yang terekspos justru yang buruk. Itu aja sih. Jadi buat aku kalau ada yang merendahkan atau guru yang memerangi guru lainnya, maka buat aku berarti dia belum paham yang Rasulullah ajarkan, bahwa berbeda keyakinan aja Rasulullah menghargai. Masa ini sesama muslim kita memerangi gitu. Karena tadi sempat meneteskan air mata melihat cara romantisnya Habib mungkin menghargai karakter dan keluarga. Tanggapannya seperti apa sih? Aku tuh bawel, aku tuh galak, manja kayak tadi aja, gitu. Ngeliat gak ada kemarahan dari Habib. Nah itu yang buat aku tuh ya percaya nggak percaya, kita udah punya anak banyak, kita udah lumayan lama gitu. Aku sih nggak ngerasa pernah kurang cintanya sama Habib, bertambah iya gitu. Karena apa?
Karena itu tadi, Habib itu bukan orang yang jago gombal, nggak bisa. Orang Betawi mana bisa ya gombal. Tapi beliau itu mencontohkan, membuktikan, memperagakan, melakukan, dan mau belajar. Dan itu lebih romantis ya. Dan itu buat aku, ya itu rasa syukur yang terbesar buat aku. Masya Allahnya, kalau orang punya ilmu, biasanya kan menolak ilmu, apalagi dari Al-Fakir. Kayak aku, orang yang punya ilmu, pasti orang kayak Habib ngerasa, gue ilmunya di atas elu. Kalau aku ngasih masukan atau saran, pasti nolak. Lu sok tahu ilmu lu baru sekujung kuku gitu. Tidak sama Habib Utsman. Habib Utsman itu orang yang mau belajar lebih baik terus-terusan, padahal udah Masya Allah. Habib Utsman itu orang yang cinta dikritik, karena buat beliau dikritik itu membangun beliau lebih baik lagi. Habib Utsman itu orang yang tidak baper ketika dikritik, ketika dikritik atau ada yang nyinyirin, beliau bukan manusia yang baper, malah beliau bisa mendoakan kebaikan. Jadi buat aku pribadi terharunya karena aku saksi hidup beliau gitu. Aku yang merasakan kebaikan beliau gitu. Jadi kalau aku harus harus tahu diri, ya memang wajib. Kalau aku nggak bersyukur dan aku nggak tahu diri, ya aku takut nikmat ini Allah cabut. Tapi juga nggak mau bucin sama Habib akhirnya. Karena kan kita tahu kalau kita mencintai makhluk Allah lebih dari Allah, Allah pasti cemburu. Maka nanti akan Allah ambil. Karena aku nggak mau Allah ngambil Habib, maka dari itu aku tahu Habib milik umat. Aku berikan Habib sepenuhnya untuk umat. Kemudian